aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Amin, saudara sekalian. Aman di dalam tangan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Sekalipun kita sudah melewatinya hampir 1 bulan lamanya. Ada banyak ramalan-ramalan yang diungkapkan oleh para peramal. Ada yang dikaitkan dengan tahun ular tanah katanya ya, yang akan segera tiba. Tapi ada juga yang tidak dikaitkan dengan masalah tahun ular tanah ini. Nah, ada yang mengatakan bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun kesempatan untuk mencari uang dengan lebih mudah, sekalipun tetap harus berhati-hati. Tetapi ada juga yang meramalkan, yang mengatakan sebaliknya, yaitu di tahun 2025 ini nanti akan terjadi PHK besar-besaran yang akan membuat banyak orang jadi nekat melakukan tindak kejahatan karena kesulitan ekonomi. Ada juga yang mengatakan bahwa tahun ini akan terjadi tsunami besar yang akan melanda Indonesia seperti yang terjadi pada bulan Desember 2018 yang lalu di Aceh. Ada yang mengatakan akan terjadi gempa bumi baik di Semarang maupun di Bali. Katanya juga tahun 2025 ini akan terjadi pembatasan manusia, yaitu lockdown seperti ketika terjadi wabah COVID-19 yang lalu. Akan ada wabah penyakit yang mirip dengan flu burung katanya begitu. Nah, ada lagi yang mengatakan di tahun 2025 ini juga akan terjadi pembatasan telekomunikasi. Internet akan dimatikan, listrik juga akan mati selama beberapa hari. Dan masih ada banyak ramalan-ramalan tentang tahun 2025 ini, dan ada ramalan yang baik bagi kita, tetapi juga ada ramalan yang tidak baik bagi kita. Nah, kalau kita memperhatikan, kita sibuk memperhatikan ramalan-ramalan tersebut, maka kita akan pusing sendiri. Bahkan hidup kita akan penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan menghadapi hari-hari esok kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Allah yang luar biasa hebatnya, yang sudah menjadi Bapa kita yang sangat mengasihi kita, yang namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita benar-benar sudah menjadi umat pilihan Tuhan, kalau kita benar-benar sudah menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, kita tidak perlu khawatir, apalagi takut menghadapi hari-hari esok kita, sebab Allah dan Bapa kita yang penuh dengan kasih itu akan selalu memperhatikan kita. Dia adalah Allah dan Bapa yang Maha Kasih dan juga sekaligus penuh dengan kuasa. Dia pasti akan menjaga, melindungi, menjaga kita. Kalau kita berada di dalam genggaman tangan Allah, maka kita pasti akan aman. Ya, kita bisa tidur dengan nyenyak dan aman, sebab Tuhan yang membuat hidup kita aman. Coba kita baca Mazmur 4 ayat yang ke-9. Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkau Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Terjemahan yang lain katakan, maka aku akan berbaring dan tidur dengan tentram, sebab hanya Engkau Tuhan membuat hidupku aman. Orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bisa saja mengalami hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Tetapi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap hidup dengan aman dan dengan hati yang tentram. Coba kita baca lagi Yehezkiel, pasal yang ke-28 ayat 25 dan 26. Yehezkiel 28 ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan Allah, pada saat aku mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa, di mana mereka berserak dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa, maka mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub.
Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Amin. Ya, ingat saudara, bukan hanya Tuhan sudah memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain saja, tetapi saudara dan saya juga sudah dibawa keluar oleh Tuhan dari antara orang-orang yang berdosa untuk menjadi milik Tuhan. Nah, Tuhan juga akan membuat hidup kita aman dan sentosa, sehingga kita bisa membangun hidup kita ini di dalam sukacita dan kelimpahan berkat Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah kita. Dan Dia sudah berkata sendiri, akulah Tuhan Allah mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, menjadi milik kesayangan Tuhan, menjadi biji mata Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara kita baik-baik. Sebab Tuhan sudah berkata, akulah Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Tuhan berkata, aku ini Bapakmu yang maha kuasa. Aku ini Bapakmu yang maha kuasa. Nah, kalau sampai Tuhan tidak bisa menjaga kita, ya, tidak bisa membuat hidup kita aman di dalam tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang malu. Nanti kita akan berkata, atau mungkin orang-orang lain berkata, katanya Dia Allah yang maha hebat, kok enggak bisa membuat hidup kita aman? Aneh kan? Ingat saudara, Tuhan tidak akan pernah mau mempermalukan dirinya sendiri. Sebab Dia adalah Allah yang harus disembah, harus dipuja oleh semua orang. Itu sebabnya jangan ragu-ragu untuk menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Ada sebuah pernyataan dari Tuhan yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang disampaikan kepada kita pada petang hari ini. Ya, itu ditulis dalam Yesaya pasal yang ke-40, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 31, seluruh pasal ini. Ya. Di situ Tuhan memberikan pernyataan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar luar biasa. Dia punya tangan yang tidak terukur besarnya. Seluruh bumi dengan seluruh isinya, bahkan seluruh alam semesta ini ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saya anjurkan nanti sudah baca, ya, Yesaya pasal yang ke-40 ini. Kalau mau dibaca di sini nanti habis waktunya karena panjang. Nah, di dalam Yesaya 40, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang sangat hebat. Allah yang tidak ada tandingannya. Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik dan benar, dan kita mau menaruh diri kita di dalam tangan Tuhan, maka hidup kita benar-benar akan aman dan nyaman. Tidak akan ada yang bisa mengganggu kita tanpa seizin Tuhan. Nah, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari Yesaya pasal yang ke-40 itu? Kita bisa lihat seperti apa Allah kita itu sebenarnya. Ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah, Dia adalah Allah yang paling pandai. Dia adalah Allah yang paling pandai, tidak ada tandingannya. Coba dibaca Yesaya 40 ayat 13 dan ayat 14. Yesaya 40 ayat 13 sampai 14. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Nah, di sini kita membaca siapa yang bisa memberi petunjuk dan nasihat kepada Tuhan? Siapa yang bisa mengajar Tuhan untuk melakukan sesuatu? Tidak ada. Sebab Dia adalah Allah yang maha pandai dan maha bijaksana. Kepandaiannya dan kebijaksanaannya, hikmatnya itu tidak ada tandingannya.
Dengan kepandaiannya dan hikmatnya yang luar biasa, dia sudah menciptakan seluruh alam semesta ini. Bahkan menciptakan semua yang ada, dari tidak ada menjadi ada. Dengan kepandaiannya dan hikmatnya yang luar biasa yang tidak ada tandingannya, dia juga sudah meletakkan dasar bumi ini. Sehingga sampai saat ini tidak pernah bergeser dari tempatnya. Tidak bergeser dari rotasinya, tidak bergeser dari orbitnya. Sehingga kita bisa hidup dengan aman di atas bumi ini, dengan nyaman. Coba baca Amsal 3 ayat 19 dan 20. Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Amin. Amin. Dengan hikmat dan kepandaiannya yang tidak terukur itu Tuhan juga sudah menetapkan dasar bumi ini. Bahkan dia juga sudah menetapkan langit itu pada tempatnya sampai saat ini. Sampai saat ini langit tidak berubah. Baru nanti ketika Tuhan akan ciptakan langit baru dan bumi baru, nah langit yang ada sekarang ini akan dibakar habis oleh Tuhan, digulung oleh Tuhan, kemudian Tuhan ciptakan yang baru. Ya. Untuk sekarang ini, langit ini tetap ada pada tempat yang Tuhan tetapkan. Dengan hikmatnya yang luar biasa, Tuhan mengatur air samudera itu sehingga tidak sampai lewat dari batas-batas yang Tuhan tetapkan. Bahkan dengan hikmatnya yang luar biasa, dia bisa mengubah air laut itu menjadi uap air. Sehingga nanti bisa turun kembali di dalam bentuk hujan untuk kita. Nah, Tuhan kita adalah Tuhan yang paling pandai, yang tidak ada tandingannya. Yang tidak perlu diberi nasihat oleh siapapun juga. Dia juga tidak perlu diajari tentang apapun juga. Dan dia memang tidak butuh nasihat dari siapapun juga. Itu sebabnya jangan coba-coba mengajari Tuhan. Nah, seringkali kalau kita berdoa minta sesuatu kepada Tuhan, kita coba-coba untuk mengajari Tuhan bagaimana caranya Tuhan menjawab doa kita itu. Saya beri satu contoh ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh, usianya sudah lanjut, tentu masih ingat, di tahun 1960-an ada judi yang dilegalkan oleh pemerintah, yaitu Lotre Dana Harapan. Kemudian sekitar tahun 80-an ada lagi NALO, ya kan, Nasional Lotre. Ada Porkas, ya, Pekan Olahraga dan Ketangkasan. Ada lagi SSB, Sumbangan Sosial Berhadiah. Ada lagi SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Masih ingat? Kalau yang muda-muda pasti nggak tahu ini, ya. Yang sudah lanjut usianya pasti, ya kalau masih ingat-ingat dulu tuh ramai gitu ya. Saya ingat ketika gereja masih ada di Jalan Citandui, di Jalan Barito di dekat gereja ini, itu tempatnya orang jualan, ya apa aja, lotre itu ya. Saya masih lupa ingat apa yang waktu itu dijual di sana. Pokoknya ramai sekali, ya. Kadang-kadang saya inguk-inguk lewat pagar, kelihatan langsung ya, karena di dekat gereja itu. Nah, saat itu ada tawaran beli kupon Rp1.000, kalau angkanya tembus 6 angka, dapat hadiah 1 miliar. Wah, ada banyak orang yang berlomba-lomba beli kan. Masih diikuti juga dengan lotre buntut, jadi buntutnya saja 2 angka yang di belakang itu. Nah, itu dulu. Kalau zaman sekarang beda. Zaman sekarang yang ada adalah judi online. Siapa yang di sini yang pernah judi online? Bertobat ya, jangan judi online. Nah, saya beri contoh. Kita berdoa minta berkat dari Tuhan, dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan, berkati saya ya. Saya mau ikut judi online. Nanti Tuhan yang buat saya menang ya. Kalau saya menang, saya enggak lupa kok Tuhan. Saya akan beri persepuluhan pada Tuhan.
Bahkan saya beri 20% untuk Tuhan. Ya, Tuhan, tolong Tuhan berkati saya mau ikut judi online ini, bikin saya menang Tuhan. Nah, ada yang mungkin berdoa seperti itu, mencoba mengatur caranya Tuhan memberkati kita, bahkan dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, boleh enggak seperti itu? Contoh yang lain, kita berdoa, Tuhan, saya butuh uang Tuhan, saya enggak punya uang, tolong Tuhan, saya mau pinjam kepada teman saya si A itu, tolong Tuhan gerakkan hatinya, supaya dia mau memberi pinjaman pada saya, mau memberi hutang pada saya. Syukur-syukur kalau Tuhan menggerakkan hatinya supaya dia tidak menghutangi saya, tapi memberi cuma-cuma kepada saya. Pernah saudara berdoa seperti itu? Kita mencoba mengatur Tuhan, mengajari Tuhan bagaimana caranya Tuhan memberkati kita. Mungkin kita menghadapi masalah dan kita berdoa pada Tuhan, Tuhan, tolong saya ya Tuhan, selesaikan masalah saya. Caranya gini loh Tuhan. Ini loh, lakukan ini loh, ini loh, ini loh, ini loh yang dilakukan Tuhan. Loh kok malah kita yang mulai mendikte Tuhan. Harusnya Tuhan yang mengatur, yang menjawab sesuai dengan hikmatnya Tuhan. Ya, kita yang mencoba mengatur Tuhan, mengajari Tuhan gimana caranya menjawab doa kita, bagaimana caranya memberkati kita. Ingat, jangan mengajari Tuhan. Dia adalah Allah yang kepandaiannya tidak terbatas. Dia adalah Allah yang kepandaiannya tidak ada tandingannya. Enggak butuh nasihat kita. Dia tahu bagaimana caranya harus menjawab doa kita. Dia tahu bagaimana caranya menolong kita. Dia tahu kapan dia harus bertindak menolong kita. Dia tahu. Itu sebabnya kalau kita berdoa, ya kita harus pasrah kepada Tuhan. Orang Jawa katakan pasrah bongkoan saja kepada Tuhan. Jangan coba-coba minteri Tuhan, ya. Juga kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, lakukan saja perintah Tuhan itu dengan taat. Sebab perintah Tuhan itu pasti benar dan pasti untuk kebaikan kita, untuk keuntungan kita. Jangan coba-coba membantah perintahnya Tuhan dengan mengatakan, oh Tuhan, perintah Tuhan ini salah loh Tuhan. Atau perintah Tuhan ini enggak cocok untuk saya. Harusnya begini loh Tuhan. Nah, kita mulai mencoba merubah perintah Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ataupun sesuai dengan apa yang menurut kita itu lebih baik. Saya beri contoh. Tuhan menyuruh kita untuk mencari lebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan itu kepada kita. Itu ditulis dalam Matius 6 ayat 33. Cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan. Tetapi apa yang kita katakan? Seringkali kita berkata, yang penting itu saya harus kerja. Bukan ke gereja dulu, saya harus kerja. Nanti kalau pekerjaan saya sudah longgar, ya baru ke gereja. Kalau saya enggak bekerja, ya saya enggak makan dong. Keluarga saya kelaparan nanti. Anak istri saya kelaparan. Apa Pak Pendeta mau memberi makan keluarga saya? Kalau saya enggak bekerja, nanti siapa yang memberi kolekte di gereja? Siapa yang memberi persepuluhan di gereja? Nanti aja kalau ada waktu baru ke gereja. Padahal Tuhan katakan cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, baru semuanya akan dilengkapi oleh Tuhan. Nah, bukankah kita seringkali mencoba untuk meminteri Tuhan, ya, menganggap diri kita lebih pandai daripada Tuhan, ngajari Tuhan? Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang kepandaiannya tidak ada tandingannya. Dia adalah Allah yang maha bijaksana. Semua perintah Tuhan itu pasti benar dan pasti pas untuk kita, pasti cocok untuk kita. Itu sebabnya ayo coba lakukan saja semua perintah Tuhan itu dengan taat. Jangan coba-coba menganggap diri kita lebih pandai dari Tuhan, kemudian kita coba merubah perintah Tuhan menurut kemauan kita.
Ini adalah kebenaran pertama yang harus kita sadari dan kita mengerti dengan baik. Bahwa Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa pandainya. Tidak ada tandingannya. Dia tidak butuh diajari, tidak butuh dinasehati, tidak butuh diberi petunjuk oleh siapapun juga, termasuk oleh kita. Nah, hal yang kedua yang harus kita mengerti dengan baik, yaitu Dia adalah Allah yang penuh kasih sayang. Ya, Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Coba baca Yesaya 40 ayat yang ke-11. Yesaya 40 ayat 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Amin. Nah, berulang kali Tuhan menggambarkan dirinya seperti seorang gembala yang baik. Hal itu bisa kita lihat, bisa terbaca, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagai gembala yang baik, Dia sangat memperhatikan kita domba-dombanya. Dia yang memberi kita makan, ya. Dia yang sediakan rumput yang hijau bagi kita. Dia yang memberi kita minum dengan air yang jernih. Dia yang memberi kita tempat beristirahat yang empuk, yang tenang. Ya, Dia berikan itu kepada domba-dombanya. Dia juga yang mengusir binatang-binatang predator yang ingin mengganggu, ingin mencelakai kita domba-dombanya. Bahkan ketika kita harus lewat lembah kekelaman, Tuhan tetap menjaga, memperhatikan, bahkan menyertai kita. Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dia sebagai gembala yang baik, Dia selalu memperhatikan, selalu menjaga, selalu melindungi, selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Coba kita baca sekarang, Yeskiel 34, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 16. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat pengembalaannya. Di sana, di tempat pengembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Itulah pernyataan Tuhan sebagai gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, Dia sangat menyayangi kita. Firman Tuhan mengatakan anak-anak domba akan dipangku oleh Tuhan. Dan induk-induk domba akan dituntun oleh Tuhan dengan hati-hati. Kalau kita tersesat, maka Tuhan akan mencari kita sampai ketemu. Kalau kita terluka, maka Tuhan yang akan mengobati dan membalut luka kita itu. Kalau kita sakit, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan yang akan menguatkan sehingga kita bisa tetap mampu menanggung rasa sakit itu. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita sebagai gembala yang baik. Tuhan kita benar-benar penuh kasih sayang terhadap kita. Ya.
Dia sangat memperhatikan kita. Bahkan sekalipun kita sudah berulang kali menyakiti hati Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan kita yang berdosa, lewat perkataan-perkataan kita yang tidak menghormati Tuhan, yang kurang ajar terhadap kita, namun Tuhan itu tetap mengasihi kita. Dia tetap masih mau terus-menerus mengampuni kita. Berapa kali pun kita berbuat dosa, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita kembali. Bahkan kalau dia mengampuni, dia melupakan semua dosa dan kejahatan kita itu. Tuhan katakan, aku akan lemparkan kesalahanmu, kejahatanmu itu sejauh timur dari barat. Artinya, kalau kesalahan dosa kita sudah dilempar oleh Tuhan sejauh timur dari barat, berarti tidak akan ketemu lagi, tidak ada lagi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan melihat lagi dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Nanti sudah baca Mazmur 103 ayat yang ke-12. Tuhan begitu mengasihi, ya. Walaupun kita seringkali sudah tidak peduli kepada Tuhan, Tuhan tetap mempedulikan kita. Seringkali kita lupa bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Ketika kita mengalami kesusahan, apa yang seringkali kita katakan? Seringkali kita berkata, Tuhan sudah melupakan saya. Tuhan sudah enggak peduli lagi pada saya. Tuhan enggak sayang lagi pada saya. Benarkah kata-kata kita itu? Benarkah Tuhan melupakan kita? Benarkah Tuhan tidak sayang kepada kita? Tuhan pernah berkata, kalau seorang ibu di dalam dunia ini bisa melupakan anaknya, ya, padahal sebenarnya kalau seorang ibu tidak akan bisa melupakan anaknya, kalau ibu yang baik, ya. Tapi Tuhan katakan, andai kata ada seorang ibu yang melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan kamu. Coba baca, Yesaya 49, ayat 14 sampai 16. Yesaya 49, ayat 14 sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Nah, ya, seringkali kita berkata seperti Sion berkata, Tuhan sudah meninggalkan aku, Tuhan sudah melupakan aku. Nah, Tuhan katakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga dia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun perempuan itu melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Lihat, Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Ini adalah pernyataan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan itu kebenaran. Jadi tidak mungkin Tuhan bohong. Dia bukan cuma tidak melupakan kita saja, tetapi dia juga sudah melukiskan kita di telapak tangannya. Nah, kata melukiskan ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani pakai kata hakak. Hakak itu artinya menukik, ya, to cut in, atau mengukir, engrave. Jadi bukan hanya sekedar melukis pakai tinta di tangannya, bukan, tapi dia ukirkan tangannya dengan diri kita. Diri kita ini diukir di tangannya, ditukik itu, dilobangi gitu loh, apa ya? Ya pokoknya kalau orang mengukir itu kan berarti dia akan melobangi sehingga ukiran itu enggak akan hilang. Kalau hanya dilukis dengan tinta, kalau kena air lama-lama hilang. Tapi kalau diukir, tidak akan hilang sampai kapanpun juga. Ya. Dan kata hakak ini ditulis dalam bentuk perfect, bentuk sempurna.
Berarti Tuhan sudah memikirkan kita di telapak tangan Tuhan itu secara sempurna. Sehingga tidak mungkin bisa dihapus, tidak mungkin bisa dihilangkan lagi. Ya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dari King James katakan, I have graven thee upon the palms of my hands. Ya. I have graven thee upon the palms of my hands. Aku sudah mengukirkan kamu di telapak tanganku. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari juga katakan, namamu kuukir di telapak tanganku. Ya. Tuhan sudah mengukir kita di telapak tangan Tuhan. Bahkan juga firman Tuhan katakan, tembok-tembok kita itu ada di ruang mata Tuhan. Tembok-tembok ini bicara tentang keberadaan kita. Keberadaan kita tetap ada di ruang mata Tuhan. Nah, kalau kita ini sudah diukirkan di telapak tangan Tuhan, dan kita juga ada di ruang mata Tuhan, mana mungkin Tuhan lupa kepada kita. Setiap kali Tuhan melihat tangan kita, yang dilihat adalah diri kita. Ketika Tuhan buka mata, yang kelihatan di pelupuk matanya adalah kita. Jadi nggak mungkin Tuhan melupakan kita. Ya. Nah, kalau kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita dan tidak mungkin melupakan kita, kenapa? Kalau kita mengalami masalah, kita masih suka marah-marah kepada Tuhan. Kita anggap Tuhan itu lupa kepada kita, Tuhan enggak peduli kepada kita. Ketika kita mengalami masalah, kita suka menyalahkan Tuhan, menganggap Tuhan yang membuat kita menderita. Dan mengapa kita suka menganggap Tuhan melupakan kita? Ingat, Tuhan katakan, aku enggak akan melupakan kamu. Justru kitalah yang suka melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, bukan? Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Dia tidak akan pernah melupakan kita. Walaupun kita yang seringkali melupakan Tuhan, bahkan kita yang meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan melupakan kita. Itu sebabnya kalau kita mengalami masalah, jangan meninggalkan Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Kalau sampai kita meninggalkan Tuhan dan lupa kepada Tuhan, yang rugi adalah kita sendiri. Sebab kita yang harus menanggung akibatnya. Kalau sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan. Coba baca Yesaya 17, ayat 10 dan 11. Yesaya 17, ayat 10 sampai 11. Sebab engkau telah melupakan Allah yang telah menyelamatkan engkau, dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu, sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menanaminya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokkannya engkau membuat berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Firman Tuhan sudah ingatkan, kalau sampai kita melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, kita yang rugi, saudara sekalian. Ya. Kita yang rugi. Baca kembali nanti Yesaya pasal yang ke-17 ayat 10-11 ini. Ya. Tuhan akan membuat hidup kita ini tidak lagi bisa subur. Walaupun Tuhan ingin membuat kita subur, tapi nyatanya kita nggak bisa subur lagi karena kita meninggalkan Tuhan. Hidup kita nggak akan bisa berbunga-bunga lagi. Ya. Kita yang sangat menderita. Itu sebabnya kita harus benar-benar paham akan kebenaran ini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar penuh kasih sayang kepada kita. Kalau kita mengerti dan memahami kebenaran ini, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi masalah apapun juga di dalam dunia ini. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Sebab Dia tidak ingin kita ini hidup menderita di dunia ini. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di dalam menghadapi masalah kita. Dia pasti akan selalu menjaga kita, selalu mengulurkan tangan, bahkan Dia akan selalu menyertai kita. Itu sebabnya
Kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga di dunia ini. Sebab ada Tuhan yang sangat menyayangi kita, yang selalu menyertai, yang selalu siap untuk menolong kita. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Amin. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kalau kita bersama Tuhan dan kita yakin Tuhan mengasihi kita, kita tidak perlu takut apapun juga. Ingat, kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih sayang terhadap kita. Dengan kasih-Nya Dia akan selalu menjaga kita. Dengan kasih-Nya Dia akan selalu memberkati kita. Dengan kasih-Nya Dia akan selalu mencukupkan semua kebutuhan kita. Dengan kasih-Nya Dia akan selalu membela kita. Akan selalu menyelamatkan kita. Dengan kasih-Nya Dia akan selalu menolong kita. Ini adalah kebenaran yang harus kita pegang teguh dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadapi apapun juga di tahun yang baru ini, di tahun 2025, kita ingat kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang akan selalu memperhatikan kita. Dan kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga. Karena kita punya Tuhan yang maha kasih. Amin. Yang terakhir, yang ketiga. Kebenaran yang ketiga yang harus kita perhatikan. Tuhan kita adalah Allah yang punya tangan yang sangat hebat. Ya, Tuhan kita punya tangan yang sangat hebat, yang luar biasa, yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. Coba baca Yesaya pasal 40, ayat 10, ayat yang ke-22, 26, dan 28. Yesaya 40 ayat 10. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain, dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, perhatikan pernyataan dari Tuhan ini. Dia adalah Allah yang punya tangan yang luar biasa hebatnya. Yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan yang tidak terbatas. Ya, di sini kita membaca dengan tangannya Dia bisa menciptakan bumi ini dari ujung ke ujung. Artinya dengan tangannya
Dia mampu menciptakan bumi ini dengan seluruh isinya. Bahkan dia bisa menciptakan manusia sebanyak apapun juga seperti belalang banyaknya. Tuhan sanggup menciptakan manusia begitu banyak. Dengan tangannya, dia bisa membentangkan langit yang tidak terukur luasnya itu, serta memasangnya pada tempatnya. Sehingga selama berjuta-juta tahun, bahkan ratusan juta tahun, langit ini tidak akan pernah berubah tempatnya, ya, tidak berubah-ubah. Kalau langit ini berubah-ubah tempatnya, kita yang hancur, saudara sekalian, ya, karena alam semesta ini akan kacau balau. Tuhan atur semuanya, Tuhan taruh itu pada tempatnya, Tuhan gantungkan di tempat yang tidak ada apa-apanya, di ruang hampa itu, sehingga tempat itu tetap ada, ya, tidak berubah. Bahkan dengan tangan Tuhan, dia bisa menciptakan semua bintang-bintang, planet-planet dengan benda-benda luar angkasa yang lainnya. Tangan Tuhan itu adalah tangan yang maha kuat dan maha kuasa. Dan tangan yang maha kuat dan maha kuasa itu tidak hanya dipakai untuk menciptakan bumi, tidak hanya dipakai untuk menciptakan alam semesta saja, tetapi juga dipakai untuk menyayangi kita, untuk menolong kita, untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi. Tuhan pakai tangannya untuk menolong kita. Ya. Kalau kita baca dalam Alkitab, ada banyak sekali ayat-ayat yang membuktikan bahwa Tuhan pakai tangannya yang penuh kuasa itu untuk menolong umat Tuhan. Ya. Saya hanya tuliskan beberapa ayat saja di dalam Matius pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, coba dibaca. Matius 8 ayat 2 sampai 3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Nah, di dalam ayat ini kita membaca, Tuhan pakai tangannya yang penuh dengan kuasa itu untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Ya. Di dalam ayat yang lain Tuhan pakai tangannya untuk menyembuhkan mata yang buta. Tuhan pakai tangannya yang penuh dengan kuasa untuk menyembuhkan orang yang ya sakit apa saja. Untuk menyembuhkan sakit demam yang paling sederhana sampai yang paling berat yang tidak bisa diobati yaitu kusta. Tuhan pakai tangannya untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit ini. Bahkan dengan tangannya yang penuh dengan kuasa, dengan kuat itu, Tuhan juga mau menolong kita di saat kita akan tenggelam di dalam angin badai kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap Petrus. Coba baca Matius 14 ayat 28 sampai 31. Matius 14 ayat 28 sampai 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, perhatikan, ketika Petrus hampir tenggelam di tengah-tengah angin badai, di tengah-tengah gelombang danau yang begitu dahsyat, tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itu langsung memegang Petrus dan mengangkat Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Hari ini mungkin kita menghadapi masalah-masalah seperti Petrus. Ada masalah yang begitu dahsyat, yang begitu berat yang kita rasakan. Ingat, tangan Tuhan siap untuk menolong kita, mengangkat kita keluar dari masalah itu. Supaya kita tidak tenggelam di dalam angin badai permasalahan kita. Supaya kita tidak binasa. Tuhan pakai tangannya untuk mengangkat kita keluar dari semua persoalan hidup kita.
Bahkan dengan tangannya yang penuh dengan kuasa itu, Tuhan Yesus juga memulihkan telinga dari Malkus. Padahal Malkus adalah seorang musuh yang datang untuk menangkap Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, coba kita baca Lukas 22 ayat 50 dan 51. Lukas 22 ayat 50 dan 51. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Ini peristiwa di Taman Getsemani ketika Tuhan Yesus akan ditangkap. Petrus dia ambil pedangnya dan dia mau melawan kepada orang-orang yang menangkap itu. Dan dia ayunkan pedangnya, kena telinga dari Malkus. Telinganya putus. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan pakai tangannya yang penuh dengan kuasa itu untuk memulihkan telinga dari Malkus, dipasang kembali, sembuh. Padahal Malkus itu adalah orang yang mau menangkap Tuhan Yesus, termasuk dalam rombongan yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, kita lihat, tangan Tuhan itu sangat hebat sekali kan? Luar biasa hebatnya, penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa. Nah, dengan tangan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa itulah dia mau menolong saudara dan menolong saya. Apapun juga penyakit kita, termasuk juga penyakit yang kita anggap paling berat, yang tidak ada obatnya, seperti penyakit kusta pada waktu itu. Ya. Mungkin kita katakan ini penyakit saya sudah enggak ada obatnya. Dokter katakan sudah, nikmati saja hidup ini. Mau makan apa, sudah. Turuti saja, nggak usah pantang-pantangan lagi. Maksudnya apa? Supaya bisa menikmati sisa hidupnya. Dokter katakan sudah nggak ada harapan, sudah nikmati aja. Kepingin ngelencer, sudah. Kepingin makan enak, makan enak, sudah nggak usah takut nanti kolesterol atau darah tinggi atau apa. Sudah, turuti saja. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menjamah dan menyembuhkan kita. Kalau Tuhan mau lakukan itu, Tuhan bisa lakukan. Dan dia akan pakai tangannya untuk menolong kita, menyembuhkan, menjamah kita. Sebesar apapun juga masalah yang kita hadapi, yang menghantam kehidupan kita, yang rasanya akan membuat kita tenggelam di dalamnya tanpa ada kesempatan untuk menyelamatkan diri lagi. Ingat, Tuhan sanggup memegang tangan kita dan menarik kita keluar dari semua ancaman bahaya yang sebesar angin badai, yang sehebat gelombang air lautan itu. Tuhan sanggup menolong kita. Bahkan dengan tangannya yang penuh dengan kuasa, dia mau pegang dan pulihkan kita, sekalipun kita sudah menjadi musuhnya Tuhan. Ingat, pada saat kita berbuat dosa, kita ini menjadi musuhnya Tuhan. Namun, sekalipun kita ini sudah menjadi musuhnya Tuhan, Tuhan mau menolong kita. Ketika kita berbuat dosa lagi, Tuhan masih ulurkan tangan untuk menolong kita, memulihkan kehidupan kita. Itu yang Tuhan lakukan dengan tangannya yang luar biasa itu. Ingat saudara, dengan tangan yang luar biasa hebatnya itu, Tuhan datang kepada kita. Dan Tuhan sudah mengulurkan tangannya kepada saudara dan saya. Siap untuk menerima kita, siap untuk memeluk kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan terhadap anak-anak kecil yang dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan peluk, Tuhan berkati. Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya."
Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Amin. Tuhan pakai tangannya untuk memeluk anak-anak itu dan untuk memberkati mereka. Tuhan juga akan pakai tangannya untuk memeluk saudara, memeluk saya, memberkati kita. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini, maka hal ini akan membuat kita berani dan tidak ragu-ragu lagi bertindak menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Menyerahkan diri kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu dengan pasti bahwa kita pasti akan aman di dalam tangan Allah. Amin. Amin. Tangan Tuhan tangan yang hebat. Tangan yang sangat kuat. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu, sampai akhir hidupku. Tangan yang kuat, tangannya Tuhan Yesus. Dia akan selalu menuntun kita, menjamah kita, menolong kita dalam kondisi apapun juga. Ingat saudara, kalau kita berada di dalam tangan Allah, hidup kita akan tenang, aman, damai, sejahtera. Tidak ada yang bisa mengusik kita tanpa seizinnya Tuhan. Bahkan iblis dan para setan-setan pun tidak akan bisa mengganggu kita. Mereka harus minta izin lebih dahulu kepada Tuhan sebelum bisa mengganggu kita. Dan kalau Tuhan izinkan mereka mengganggu kita, Tuhan pasti punya rancangan khusus untuk kita. Mungkin Tuhan ingin menguji sampai di mana iman kita. Atau Tuhan ingin meningkatkan kualitas iman kita lebih baik lagi. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk kebaikan kita. Kalau enggak, Tuhan tidak akan biarkan iblis, tidak akan biarkan setan-setan mengganggu kita. Ya, ingat, walaupun mungkin iblis, setan-setan itu mengganggu kita, Tuhan enggak pernah melepaskan kita sendirian. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap mendampingi kita. Tuhan tidak membiarkan kita ini dicobai lebih dari batas kekuatan kita. Dan di dalam setiap keadaan Tuhan siapkan jalan keluarnya untuk kita. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Itu sebabnya jangan ngomel ketika kita mengalami masalah. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap menggenggam kita di dalam tangannya yang kuat dan penuh dengan kuasa itu. Selama kita ada di dalam tangan Tuhan, kita akan aman. Sekalipun ada banyak gangguan, sekalipun ada banyak serangan dalam hidup kita, kita tetap akan aman. Ingat, Tuhan kita itu penuh dengan kasih sayang terhadap kita. Sebab kita adalah anak-anaknya yang sudah diperoleh Tuhan dengan membayar harga yang sangat mahal, bahkan harga yang paling mahal, yaitu dengan menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Dengan darahnya sendiri, dia peroleh kita. Itu sebabnya dia pasti akan selalu menjaga kita. Dia pasti akan memperhatikan kita, dia akan pasti mengasihi kita. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita, apapun juga yang terjadi. Dan sampai kapanpun juga dia tetap akan ada bagi kita. Ya, karena kita ada di dalam hati Tuhan. Ya, kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita aman. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Itulah Tuhan saudara, Tuhan saya. Itu sebabnya tetaplah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada petang hari ini mengingatkan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa.
Jangan lupakan firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Kita punya Tuhan dan Allah yang sangat luar biasa. Dia adalah Allah yang paling pandai dan tidak ada duanya. Dia tidak butuh nasihat, tidak butuh petunjuk, tidak butuh ajaran dari siapapun juga. Sebab tidak ada makhluk apapun juga yang lebih pandai daripada Tuhan. Dia adalah yang paling pandai. Kita tidak usah bingung menghadapi masalah kita, karena Dia pasti punya solusi dari semua masalah kita. Dia pasti bisa memberikan jalan keluar bagi kita. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih sayang. Dia menyayangi kita lebih dari dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia rela korbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Apalagi yang kita takutkan? Dia adalah Allah yang punya tangan yang luar biasa hebatnya. Tangan yang penuh dengan kekuatan dan kuasa. Dengan tangannya yang penuh dengan kuasa itu, Dia tolong kita. Dia jamah kita, Dia jaga kita. Bahkan Dia akan pulihkan kita. Dan dengan tangannya yang penuh dengan kekuatan dan kuasa, Dia akan peluk kita. Dia akan gendong kita. Itu janji Tuhan. Kita akan benar-benar aman kalau berada di dalam tangan Allah yang maha kuat dan maha kuasa itu. Itu sebabnya tetaplah berada di dalam genggaman tangan Tuhan. Jangan cuma nama kita saja yang ada di telapak tangan Tuhan. Tetapi seluruh diri kita, seluruh hidup kita harus kita taruh di tangan Tuhan. Biarlah selalu berada di dalam tangan Tuhan. Nah, kalau kita mengerti siapa Tuhan yang kita sembah itu, dan kita mengenal Dia dengan baik, maka hidup kita akan nyaman, tenang, bahagia. Kalaupun ada kesusahan yang membuat kita menderita, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ketika kita menangis, mengalami penderitaan kita, ingat bahwa Tuhan kita selalu memperhatikan kita. Bahkan setiap tetes air mata kita itu ditampung oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Artinya, Tuhan sangat memperhatikan tetesan air mata kita. Tuhan sangat peduli kepada kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa lagi, Tuhan selalu mengampuni. Bahkan ketika iblis mencoba untuk ngutik-ngutik, ya, mengingatkan kita tentang perbuatan dosa kita yang dulu-dulu yang sudah kita tinggalkan. Kita ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni, melupakan semua dosa kita. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Dia akan memulihkan kehidupan kita sehingga kita menjadi tenang. Itu sebabnya kita harus mengerti kebenaran ini. Sebagai ayat terakhir kita baca, Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, Amin. Perhatikan, kalau kita mengerti kebenaran ini, hati kita akan terhibur, hati kita akan tenang. Ya, walaupun ada masalah, kita bisa tenang. Walaupun ada yang mengungkit-ungkit kesalahan kita, dosa kita di masa lalu, kita yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni dan melupakan. Tuhan sudah tanggung semua hukuman akibat dosa itu di atas salib. Itu sebabnya kita selamat, kita bebas, kita aman, kita hidup bahagia. Inilah tujuan Tuhan memberikan pernyataan tentang dirinya kepada kita lewat Nabi Yesaya ini. Tuhan ingin supaya kita bisa selalu hidup di dalam ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita senantiasa. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang begitu baik kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini kita ingat baik-baik. Tuhan mengasihi kita. Tuhan siap menolong kita. Jangan lepas dari tangan Tuhan. Amin. Mari kita mau berdiri bersama-sama.